Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rahmatullah dari kelompok PSDP kelompok 6 yang terdiri dari Mas Alfonsus, Badila, Farah, Rama, Mas Dandi, dan saya sendiri. Jadi untuk pembagian PSDP kelompok 6 ini, saya bertugas di ODO di bagian pemilik perusahaan, di bagian recruitment, di, di bagian recruitment, ya benar. Jadi izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, di bagian saya ini ada di bagian requirement dan juga pemilik perusahaan. Jadi platform yang bernama Odoo ini itu buat role play. Saya ke bagian modul HR opsi requirement untuk langkah-langkah yang pertama yaitu menginvite terlebih dahulu teman-teman kita agar bisa berkolaborasi secara langsung terhadap Odoo ini. Jadi kami mengambil studi kasus perusahaan PT iTech Jaya yang berdomain ini. Nah, jadi kita bisa undang teman-teman kita melalui invite user terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa memanage usernya siapa yang sudah masuk dalam apa namanya dalam perusahaan ini. Nah, ini ada PT Mekar Jaya yaitu saya sendiri yang beremail Faisal bla 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 bla. Dan di sini ada Mbak Dila, Mbak Dito, Mbak Farah, Mas Dandi, dan Mas Rama. Di sini ada status confirm itu sudah masuk dalam PT perusahaan ini ya, PT iTech Jaya ini. Jadi langsung saja ke modul saya, kita fokuskan ke modul saya terlebih dahulu, yaitu di requirement. Nah, di requirement ini berfungsi untuk merekrut atau mengumpulkan data-data rekrutmen peng perekrut yang ada. Jadi yang ada di modul ini kita bisa buat job position terlebih dahulu. Saya sudah membuat beberapa, yaitu seperti accounting, manager, multimedia, staff, sales, photograph, supervisor. Jika kita ingin membuat lagi, maka kita bisa buat klik new di sini dan kita bisa buat seperti HRD. Jadi bisa buat create di sini dan kita bisa memenuhi job position yang ada. Jadi di sini ada total 8 job position yang dibutuhkan. Jadi untuk yang pertama ada accounting. Jadi accounting ini kita bisa mengisi warna-warnanya terlebih dahulu, view bla 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 dan banyak opsi di sini. Jadi semisal kita accounting, nah di accounting ini kita bisa membuat apa namanya membuat yang baru, posisi yang baru, pengrekrut yang baru. Jadi buat di sini terlebih dahulu. Nah, di job accounting ini ada initial qualification, first interview, second interview, dan kontrak proposal. Ini beberapa data dummy yang sudah saya buat. Misal kita ingin membuat di initial qualification, kita new. Nah, new di job position di new application. Jadi kita isi namanya terlebih dahulu seperti di bagian tadi kan di bagian accounting kita tapi accounting aplikasinya seperti Mas Fardandi. Nah, kita isi juga emailnya. Ini kita pakai data dummy aja ya. Fardandi@gmail.com sama ponnya 081 bla 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 bla. Mobile juga tidak usah diisi. LinkedIn profile diisi jika ada. Degree dia bisa mengisi beberapa dan juga di sini bisa mengisi misal untuk Indonesia bisa ditulis S1. Nah, di sini juga ada job yang dipilih tadi kan accounting di Departemen Administration. Coba. Jadi untuk yang interviewers ini kan tadi yang udah dimasukin oleh saya, yang udah dimasukin oleh mereka saya, yang udah saya invite. Di sini ada semua emailnya. Jadi semisal yang akan interview, misal di bagian perusahaan saya ada Mas Rama. Jadi kita interviewnya itu akan diinterview oleh Mas Rama dan recruiter ini yang mencari karyawan tersebut, mencari aplikan yang baru, karyawan yang baru. Nah, misalnya yang
dari karyawan baru itu seperti Mbak Faradila, Mas Dito. Evaluasinya di ada 3 bintang. Source-nya ini bisa dapat dari mana? Misal bisa dari Facebook. Kalau kan Facebook kan bisa recruiternya si Dito ataupun LinkedIn. Coba LinkedIn saja. Mediumnya ini ada medium bisa banner, direct, email, Facebook, Google AdWords. Tidak usah diisi menurut saya karena tidak seberapa penting. Karena tag-nya itu dia bisa melihat tag karena kini accounting, maka manajer manager. Untuk kontraknya sendiri, kontrak ini bisa diisi nanti sih karena ini kan masih initial qualification. Nah, jika sudah, maka kita akan send message kepada email ke fardandi@gmail.com ini. Nah, to follower bla 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 bla. Kita bisa mengetik di sini eh misal kita tentukan terlebih dahulu inisial kualifikasinya. Chat inisial kualifikasinya maaf, inisial kualifikasinya apakah sudah layak untuk diterima atau belum? Jika sudah layak, maka selamat Anda layak untuk diterima. Diterima di perusahaan ini. Dan mohon maaf, semisal tadi ini tuh diedit seperti selamat Anda berhak untuk maju ke step interview yang selanjutnya. Nah, jika first interview-nya itu akan di sini bisa dilaksanakan jadwal meeting terlebih dahulu. Dilaksanakan jadwal meeting, semisal kita bisa menentukan tanggal-tanggalnya, di sini ada opsi kalender dan lain-lain. Seperti tanggal 17, synchronize by Google, bla 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 bla. Attendance by PT Megar Jaya, ini saya sendiri. New, kita klik new. Nah, jadi di sini sudah dilaksanakan meeting, sudah tercantum di sini dokumen, kita add auto meeting. Nah, di sini kita bisa cek video call URL-nya. Jika sudah, maka kita akan kirimkan via email. Nah, untuk ke Fardandi sama Dito ini. Kan Dito ini yang apa namanya? Yang buat interview. Fardandi ini yang buat pengaplikannya. Nah, kita send. Kita kirim, tunggu nanti akan kirim melalui email tersebut dan akan sini. Nah, kini kita bisa join. Ya, kita bisa join langsung login sebagai PT Mekarjaya itu saya sendiri dan langsung di sini ada Dito, saya sendiri dan juga ada si pengaplikan atau calon karyawan baru. Jadi kita di sini bisa apa itu namanya bisa meeting di Odo ini secara live dan juga secara kirimnya cepat sekali. Disconnect. Oke, jika sudah meeting dan lain-lain bla 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 bla, maka kita kembali ke accounting dan jika first interview sudah selesai dilaksanakan seperti first interview, maka kita lanjut ke second interview. Nah, otomatis kan sebelumnya itu kan jika sudah first interview, kita bisa juga send message ke Fardandi ini. Jadi selamat Anda sudah melalui tahap interview pertama. Anda berhak ke tahap interview kedua. Nah, jadi jika sudah kita maju ke second interview ini semisal kita bicara soal gaji, kita bisa juga melanjutkan meeting lagi, menyeting meeting lagi untuk tanggal berapa untuk melanjutkan gaji, untuk menyeting untuk berapa gitu untuk second interview bisa tanya-tanya apalah seperti apalah, misal kita gaji 150 1.500.000 1.500. Nah, jadi poset salary, expected salary-nya, extra advantage, tambahan bla 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 untuk second interview. Jika untuk second interview sudah selesai dengan meeting sekian, maka kita akan menandatangani kontrak proposal. Nah, kontrak proposal ini jika sudah ditandatangani, kontraknya itu yaitu ada di expected salary bla 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 dan extra mode dan availability. Nah,
Start advantage, extra advantage, tambahan gaji, ada proposed salary. Jadi di kontrak proposal ini isinya ada expected salary, gaji-gaji tentang gaji, dan application job departemen. Jika sudah, maka kontrak telah terpenuhi, kontrak sign, eh, dan dia akan terhire. Nah, di sini juga bisa ada ready for next stage. Jika sudah, kita bisa tambahin ready for next stage juga. Nah, kontrak sign in, maka kontrak sudah tersign in. Dan kita bisa mengumpan kepada Mas Fardandi, selamat Anda diterima di perusahaan PT Aitek Jaya dengan babak kualifikasi wawancara 1 dan 2 dengan kontrak proposal yang ada. Kita bisa kirim melalui email Fardandi tersebut. Dan sini juga akan muncul log note-nya, dan itulah modul rekrutmen dari saya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih untuk melihat sudah masuk atau belum di modul rekrutmen itu ada di employees. Nah, employees ini saya sendiri itu bukan modulnya, jadi saya agak kurang paham di requirement ke modul requirement yang ada. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Ramadan dari kelompok 6 akan menjelaskan UDU di bagian aplikasi employee, khususnya di bagian departemen. Nah, di sini di bagian departemen ini adalah departemen yang ada di sebuah perusahaan yang kita buat. Nah, jadi di sini misalnya kita akan membuat departemen baru. Kita klik new di new departemen ini. Kemudian ada departemen name. Ini adalah nama departemennya. Misal um, nah, sudah lalu ini kita bisa memilih manajer juga. Misalnya ini ya sudah. Jika sudah akan kita simpan. Jika sudah tersimpan nanti akan muncul di halaman. Nah, ini sudah muncul ya. Tapi di departemen ini kita masih belum memiliki karyawan. Karena itu employee-nya masih nol. Kita belum input employee. Nah, sekarang kita akan menginput employee-nya. Caranya adalah sama tadi, klik new employee. Nah, kita masukkan employee name-nya. Employee name-nya uh, kemudian job position ini ya posisi untuk employee ini itu apa? Misal benar. Kemudian ini adalah nomor teleponnya, kita isi aja ini. Kemudian email. Lalu, nah ini dia departemennya. Ini adalah cara untuk kita mengisi departemen yang sudah kita buat tadi. Departemen kita tadi adalah front end dev. Jadi kita pilih front end dev. Nah, nanti akan otomatis muncul manager dan coach ini karena tadi kita udah memilih manajernya itu ini, jadi akan munculnya juga sama. Jika sudah akan di save dan akan muncul di. Nah, ini muncul ya, sudah muncul employee-nya. Coba kita lihat. Nah, di sini ada data-data yang sudah diisi tadi. Hmm, ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Farida Nur Azizah dari NIM 1204210100. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul employees, khususnya pada bagian contracts dan bagian job position. Untuk modul employees sendiri di sini untuk mengelola karyawan-karyawan yang bekerja pada PT Aitex Jaya. Kemudian yang pertama-tama untuk employees contracts itu adalah sebuah kontrak yang sudah ditentukan sebelum seorang karyawan mendaftar. Jadi di sini ketika kita membuat kontrak baru tentang employees, misalnya kontrak dari karyawan Paradila, dari karyawan Kevin. Jadi Kevin, kita membuat Kevin kontrak seperti ini ya nanti ya. Kevin kontrak. Kevin kontrak di sini employee-nya Kevin, kemudian dia sudah masuk departemen multimedia, job decision yaitu fotograf, kontrak type-nya bisa diisi penggajian. Kemudian HR responsible-nya itu adalah Bila. Setelah itu dia bisa ditentukan kontrak selesai kontraknya itu kapan, bisa hingga 2024 atau tanggal sekian. Kemudian untuk salary information itu adalah gaji kontraknya, gaji yang sudah ditentukan dalam kontrak, yaitu misalnya saya mengisi 400.000. Kemudian Kevin ini full time, jadi kita tidak mencentang part time. Kemudian selesai dibuat kontrak Kevin. Sini berikut Kevin kontrak, yaitu dari Departemen Multimedia, job position sekian, itu ada start date, yaitu tanggal dimulai dan tanggal diakhirinya. Kemudian kontrak type-nya akan muncul seperti ini. Kemudian karena ini dia baru, jadi seperti ini. Selanjutnya itu merupakan employee contract dan penjelasan dari kontrak employees. Selanjutnya saya akan menjelaskan job position, yaitu di sini job position itu seperti supervisor, fotograf, multimedia, accounting, manager, dan di sini saya akan mencontohkan membuat job position sebagai staff. Misalnya dia adalah staff. Kemudian staff ini akan masuk ke departemen accounting, ke departemen sales misalnya. Target employee dari departemen sales itu ada, misalnya untuk rekrutmen ada 3. Direkrut oleh 11 misalnya. Interview oleh PT Mekarjaya. Kemudian ini bisa dikosongi untuk email yang akan dihubunginya. Employment type misalnya bisa dilewati. Kemudian job summary-nya juga bisa dilewati. Misalnya ingin menambahkan ketentuan-ketentuan tertentu, bisa ditulis di sini. Kemudian akan dibuat job position sebagai staff. Seperti ini. Jadi targetnya ada tiga yang akan ditentukan untuk menjadi sales, staff sales, kemudian yang sudah mendaftar masih 0, untuk total purchase-nya ada, kemudian hard invoice-nya masih 1. Selanjutnya sudah
Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fardini Martino dari kelompok 6 PSDP IS 0402. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi planning pada website Udo dengan studi kasus PT iTech Jaya. Pertama-tama kita masuk pada aplikasinya yaitu planning. Kita klik lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada beberapa plan atau schedule yang sudah saya buat, yaitu dari desainer, manajer, dan HRD. Untuk contohnya manajer ini di sini saya membuat jadwal atau schedule untuk meeting manajer, lalu yang kedua ini ada desainer, lalu di sini ada HRD. Di sini ada beberapa fitur. Di sini ada tampilan ini namanya tampilan Gantt. Lalu ada pivot. Tampilannya ini untuk menampilkan alokasi waktu yang akan digunakan para role. Seperti yang pertama ini ada Rahmat, ini bagian HRD. Di sini saya sudah mengatur alokasi time-nya itu 2 jam, ya, atau bisa dijelaskan yaitu butuh waktu beberapa lama untuk merekrut seorang karyawan baru. Lalu selanjutnya ada grafik. Di sini grafiknya itu tampilannya seperti ini. Ini bisa dibilang grafik alokasi waktu yang akan digunakan para resource. Lalu di sini ada kalender nih untuk menampilkan jadwal-jadwal yang ada di bulan Juli. Jadi seperti ini. Yang pertama ini ada manajer, lalu desainer, dan HRD. Lalu selanjutnya ada list, yaitu saya sudah ngelis beberapa jadwal untuk para role, jadinya seperti ini. Lalu yang terakhirnya ada Kanban. Jadi ini status jadwal atau plan yang sudah dipublish. Nah, untuk cara membuat planningnya yaitu seperti ini, kita ke new. Nah, lalu di sini ada tampilan seperti ini, achieve. Untuk resource-nya sendiri di sini kita pilih, semisal saya milih accounting. Di sini role-nya ketik saja accounting. Lalu kita pilih tanggal atau waktu yang akan digunakan. Seperti contohnya itu accounting. Semisal saya akan membuat jadwal untuk penutupan omset di akhir bulan. Contohnya yaitu tanggal 31. Nah, di sini kita klik 2 kali supaya di sini ada tampilan seperti ini, yaitu dari tanggal 31 sampai 31. Jadi seperti itu. Kalau semisal kita klik seperti ini, nah bundarannya ada dua, berarti kita menjadwalkan accounting ini untuk melaksanakan kegiatannya itu selama 2 hari. Jadi seperti itu. Nah, untuk penutupannya kita diperlukan misal sehari aja. Di sini di bawah sendiri sini ada waktu mulai dari kapan sampai jam berapa. Nah, kita pilih dari jam, contohnya jam 9. Jam 9 sampai jam 4 sore. Kita apply. Lalu di sini ada repeat. Nah, repeat ini kita bisa, kalau accounting itu kan biasanya pembukuan itu terjadi di tiap bulan, di akhir bulan. Kita bisa mengaturnya itu, kita pilih. Nah, seperti ini, number of occurrence. Lalu kita save sebagai template. Lalu kita langsung dipublish dan send. Nah,
Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih man. Nah, di sini sudah ada jadwalnya seperti ini. Kita coba lihat di kalender. Nah, akan menambah jadwal untuk accounting di sini. Lalu di sini ada fitur reporting, yaitu untuk melaporkan analisis yang sudah kita buat atau jadwalnya kita buat. Jadi tampilan itu seperti ini. Pada bulan Juli kita hasil alokasi waktunya itu sekitar sekian. Lalu untuk pekerja hariannya itu sekitar sekian. Di sini ada tampilan untuk grafiknya. Tampilan grafiknya akan muncul otomatis seperti ini. Kita bisa atur, semisal kita di scanning seperti itu. Nah, ini ada tampilan untuk line chart-nya. Lalu di sini ada tampilan pie chart-nya. Kita bisa melihat kalau kerja yang paling lama itu ada di bagian accounting, lalu yang paling sedikit ada di HRD, lalu di sini yaitu sisanya seperti ini. Nah, ini ada dua, itu untuk menampilkan schedule dari misal by resource. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa menampilkan jadwal atau schedule untuk di tiap-tiap role. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa. Ada HRD, ada manager, lalu di sini kenapa tulisannya undefined role? Karena di bagian sebelumnya kita belum masukkan role designer. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau ada yang ingin bertanya kenapa di accounting tidak ada, karena kita tampilannya masih week per minggu. Kita ganti month. Nah, lalu muncul sebagian accounting. Jadi seperti ini. Saya akan kasih contoh lagi, semisal saya mau memakai bagian fotografi. Kita ketik fotograf, lalu kita atur. Semisal ini kegiatannya yaitu untuk foto produk. Kita bisa memilih, misal saya ingin kasih tanggal 20. Untuk pengerjaannya, saya ingin menjadwalkan sekitar jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kita apply. Nah, kita nggak usah repeat karena bagian fotografi ini saya ingin pengerjaannya itu tidak diulang-ulangin terus. Dalam artian tidak dikerjakan di hari-hari tertentu saja gitu. Tapi bebas di harinya berubah. Jadi kita aturnya secara manual. Kita publish dan send. Lalu muncul di sini. Mungkin sekian tutorial atau cara penggunaan yang bisa saya kasih tentang aplikasi planning ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfonsus Andrero Arnaisrenito dari kelompok 6 PSDP kelas 0402 akan menjelaskan mengenai modul approval pada software Odoo dengan studi kasus di PT iTech. Nah, di sini sudah masuk pada halaman menu Odoo dari PT iTech saya sendiri. Ya, di sini sebelumnya saya jelaskan apa sih itu approval. Nah, approval sendiri itu nama lainnya adalah persetujuan. Jadi, persetujuan yang merujuk pada proses yang melibatkan persetujuan atau otorisasi dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan atau keputusan tertentu.
Persetujuan ini dapat melibatkan berbagai aspek dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi seperti itu. Kita langsung aja ke modul approvalnya. Oh ya, sebelumnya saya untuk menyampaikan karyawan employees-nya. Jadi karyawannya di sini kurang lebih ada 11 ya. Oke, ada yang dari posisi dari accounting, administration, multimedia, sales, back end, dan kembali. Oke, kita lanjut ke approval. Nah, di sini sudah masuk pada atau modul approval. Di sini langsung kita ketemu dengan halaman home page-nya approval, itu bagian dashboard. Ya, di sini ada business trip. Mungkin persetujuan dari business trip, kemudian borrow items, yaitu persetujuan peminjaman item, general operation, yaitu persetujuan umum, dan kontrak approval, payment application, rental application, dan leveler awards, endorsement, dan kedua ini saya membuat sendiri, persetujuan sendiri, jadi seperti itu. Untuk kita mengajukan persetujuan, kita tinggal bisa klik new request. Nanti setelah itu kita bisa review, nanti ada permintaan satu nih, reviewnya apa, dari permintaan apa gitu dan sebagainya. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih dalam lagi, saya menjelaskan bagian navbarnya, yaitu ada my approval yang terdiri dari new request dan my request. New request ini di dashboardnya sendiri ya. Sedangkan my request ini uh, permintaan dari maksudnya tempat persetujuannya ya. Tempat jalannya sudah persetujuan itu data yang masuk pada persetujuan tersebut. Persetujuan atau permintaan, maaf. Oke, lanjut. Kemudian manager di sini ada approval to review. Ya, approval to review nanti kita bisa melihat status dari profilnya dengan kondisi to review. Kemudian dan all approval ini adalah seluruh approval yang telah masuk dan sudah disimpan pada sistem history. Di sini ada approval subject, kemudian request owner, kategorinya, activities, dan status permintaan. Kemudian configuration, di sini ada approval types dan public. Approval type sendiri ini adalah kita melakukan penyetingan terhadap jenis-jenis approvalnya. Jenis-jenis approvalnya yang tadi yang terdiri dari apa? Business trip dan lain-lain dan sebagainya. Ya, kita klik masuk aja ke approval types. Ya, di sini approval types kita bisa membuat approval type sendiri. Di sini ya, approval type sendiri. Ya. Kita bisa membuat dan kita bisa modifikasi juga approvalnya. Ini script kita bisa modifikasi dan sebagainya. Kemudian saya mau modifikasi general profile apa ini aja ya, half demo. Ya, sama aja seperti sistemnya sama aja ya. Sama kayak membuat jenis approvalnya. Di sini kita menemukan tipe approvalnya adalah HP working, deskripsinya apa, dan apakah automatic sequence. Kemudian kita memasuki files yang artinya karyawan ini harus mengisi files apa aja. Ya, di sini awalnya kan nanti bisa ini required semua. Jadi ada 3 jenis, yaitu required yang artinya itu diwajibkan diisi, opsional itu memiliki kebebasan untuk mengisi mau diisi atau tidak, dan non itu tidak ada. Jadi filesnya, misal filesnya kontak plus dan non, itu artinya tidak ada pengisian kontaknya. Sama aja buatnya. Kemudian approvers. Nah, di bagian employee manager nih bisa kalian approver atau diwajibkan approver. Saya
is approver, dan approvernya siapa yang menyetujui permintaan tersebut. Misal ada Dito ini karyawan di sini, dan di sini kita bisa ubah-ubah karyawan ini headline. Ya, di sini ada karyawannya, ada beberapa karyawan yang bisa melakukan persetujuan dari permintaan karyawan. Oke, kemudian approach sequence perlu, kemudian minimal approval kita ubah jadi 1 aja. Kalau ubah 5 nanti jadi error. Oke, kita langsung aja ke new approval. Nah, di sini sebagai contoh saya mau mengajukan off day working dan new request. Ya, betul. Oke, dalam saya akan menjelaskan half day working dari jenis profilnya. Sebagai contoh kita half day working college. Nah, artinya alasan dia mau kerja setengah hari karena ada kuliah. Kemudian ada request owner, jadi siap ini adalah orang yang mengisi permintaan tersebut. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan tadi ya, saya jelaskan di sini aja. Kemudian kategori, ya, kategorinya ada banyak ya seperti yang tadi. Kemudian tanggalnya, kita bisa pilih tanggal tengah harinya, tanggal 21 jam 15. Kemudian periodenya juga bisa kita ini periode kita melakukan half day working ini kapan saja. Dari ini sampai ya. Kemudian lokasinya kita bisa sembarang ya, di Surabaya misal. Kemudian kontak kita bisa kontak lebih lanjut ke siapa. Oke, kemudian di deskripsi kita bisa berikan deskripsi dari permintaan tersebut. Kenapa ini permintaan tersebut harus kita setujui. Dan approver, siapa yang mau menyetujuinya, permintaannya karyawan. Jadi ini saya contoh ya. Kemudian kita ada sales message, login, dan aktivitasnya. Jadi mengirim pesan ke siapa, mungkin mengirim ini, permintaan ini, dan segera harus disetujui. Ya, tinggal send message aja. Buat ini recordednya. Oke. Apakah ini terus? Oh ya, sebelumnya maaf, ini ada di approver sendiri ini siapa yang menyetujui ini salah satu karyawan yang bisa menyetujui permintaan tersebut. Required yang artinya diwajibkan atau tidak. Ya, ini diwajibkan. Ini statusnya bisa ini ya, statusnya ini kita terus approve, kemudian kita bisa delete ini yang artinya kita bisa disetujui apa saja kecuali oleh permintaan yang buat permintaannya tersebut. Ini sebagai contoh aja ya, approvernya sama. Kalau kita hapus nanti ini approvernya tidak bisa nama ini karena yang minta persetujuan hanyalah nama ini aja. Oke, kita langsung. Oh ya, submit ini ada teks dokumen, jadi kita bisa mengirimkan dokumen yang berupa JPG, gambar, atau dokumen-dokumen lainnya. Kita klik submit. Nah, oke, diklik submit, yang artinya ini sudah masuk pada data di My Request. Nah, di My Request sendiri ada to submit, submitted dan approved. To submit artinya itu permintaannya belum disubmit oleh si pengisi permintaan tersebut. Jadi harus segera di submit agar bisa disetujui oleh si approvernya. Kemudian submitted yang artinya permintaan tersebut sudah terkirim, hanya saja belum di-approved oleh approvernya atau di revert yang artinya ditolak. Ya, di sini posisi saya manajer, saya melihat data dari
ini semua permintaannya tersebut. Di sini saya menyetujui Vito eh, kerja setengah hari, half workday working. Ya, di sini ada 4 pilihan ya. Bisa edit request, yang artinya ini permintaan karyawannya atau delete, dan approver request ini hanya bisa oleh si approvernya sendiri. Kemudian kita approve. Ya. Tadi approve, nanti data permintaannya sudah dimasuk ke approver. Kalau di reverse bisa, yang arti kalau bisa juga di reverse, yang artinya di reverse ini reverse, yang artinya ini ditolak ya permintaannya. Nah, setelah kita masuk di bagian semua permintaannya atau persetujuannya, kita langsung ke file approval. Approval sendiri ini seperti history ya. Jadi ini ada permintaan dan persetujuan yang masuk pada file approval ini. Kemudian di atasnya ada approval to review. Artinya kita bisa mereview apa saja approval yang telah masuk di bagian ini. Oke. Oke, jadi itu saja tutorial cara mengajukan permintaan dan melakukan persetujuan dari modul ini. Jadi semoga ini menjadi bermanfaat, dan terima kasih juga sudah melihat tutorial ini, dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dengan NIM 12042100047. Di sini saya berperan sebagai karyawan yang mengelola modul expenses. Ini adalah modul expenses dari software Odoo. Dalam modul expenses ini, perusahaan ataupun karyawan ataupun manajer dapat dengan mudah menghemat waktu pada laporan pengeluaran hanya dengan satu modul ini. Jadi dengan modul expenses ini, pengeluaran akan dikelola secara harian oleh karyawan, seperti biaya perjalanan, perlengkapan kantor, dan pengeluaran lainnya. Dalam modul expenses ini, kita dapat mengakses bukti transaksi dari dashboard modul expenses ini. Nah, ini adalah dashboard dari modul expenses ini. Lalu kita juga dapat memvalidasi atau menolak laporan pengeluaran yang telah diajukan. Lalu dalam modul expenses ini juga dapat mengelola pengeluaran per tim, sehingga mudah untuk memantau dan juga memastikan biaya dari anggaran yang telah diberikan kepada setiap tim. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial atau cara dalam menggunakan modul expenses ini sesuai dengan role play yang saya ambil. Di sini kita klik new untuk menambahkan laporan pengeluaran. Nah, kita harus mengisi deskripsi, di mana deskripsi ini kita isi sesuai dengan pengeluaran yang telah dilakukan oleh karyawan. Misalnya, di sini saya mengisi deskripsi penginapan
hotel. Tiga malam. Kita bisa mengisi kategori, di mana kategorinya bisa kita isi dengan travel dan accommodation. Lalu totalnya kita bisa mengisi total dari pengeluarannya. Misal kita 3.500.000. Lalu kita pilih employee-nya. Nah, pengeluaran ini dilakukan oleh pegawai siapa? Misalkan penginapan hotel 3 malam untuk keperluan dinas atau keperluan bertemu dengan vendor ataupun customer, ini dilakukan oleh Rama. Kita klik pilih employee-nya. Nah, lalu penginapan ini dibayarkan oleh siapa? Oleh employee itu sendiri atau oleh perusahaan. Jika penginapan ini dibayarkan oleh perusahaan, maka kita dapat memilih paid by company. Nah, lalu kita dapat memilih notes di sini. Kita dapat mengisi notes-nya dengan kamar hotel selama 3 malam. Lalu kita dapat menginputkan tanggalnya. Di sini saya menggunakan tanggal 17. Lalu setelah itu kita dapat menambahkan attach receipt, di mana kita dapat menambahkan note atau resi dari bukti transaksi yang telah dilakukan. Sudah. Setelah itu attach receipt. Oh, enggak. Lalu kita klik new dan kembali ke halaman expenses tadi, halaman dashboard. Nah, ini kita klik lagi. Lalu kita send message penginapan hotel 3 malam. Lalu kita send. Setelah itu, untuk mensubmitnya, kita dapat create report. Klik create report. Nah, di sini kita dapat memilih siapa manajernya. Manajernya yaitu PT Mekarjaya. Lalu memilih metode pembayarannya melalui manual secara cash atau melalui transfer bank. Nah, di sini saya memilih transfer bank, yaitu Bank BCA. Setelah itu, kita klik submit to manager untuk kita mengirimkan laporan ini kepada manajer kita atau kepada perusahaan. Setelah itu langsung kita approve, kita setujui atau kita validasi laporan ini bahwa memang benar dilakukan oleh karyawan kita. Setelah itu kita post journal entries. Kita menambahkan ini ke dalam jurnal. Nah, di sini telah terdapat status paid, di mana telah statusnya yaitu sudah terbayar. Lalu kita kembali ke menu expenses lagi, halaman dashboard. Nah, di sini tanggal 7 penginapan hotel 3 malam oleh Rama yang dibayarkan oleh perusahaan
dengan total 3.500.000, statusnya telah terbayar yang kedua. Nah, di sini terdapat makan siang dengan customer yang dilakukan oleh employee Dila yang dibayarkan oleh employee itu sendiri. Di sini statusnya masih approve, di mana masih menunggu persetujuan dari manajer. Jika manajer sudah menyetujuinya atau memberikan approve, maka nanti akan terbayar atau nanti akan muncul status paid warna hijau di sini seperti tadi. Lalu kita dapat lihat di bagian expenses report di mana akan mengetahui pengeluaran apa saja yang dilakukan oleh perusahaan atau karyawan. Di sini kita juga bisa melihat expenses analysis. Nah, pada expenses analysis ini, kita dapat mengetahui pengeluaran setiap timnya. Di sini, Dila ini sudah mengeluarkan sebanyak 4,5, lalu Rama 3,5. Lalu di sini terdapat Roy 60.000. Jadi, dengan modul ini kita dapat mengetahui bahwa tim-tim mana yang melakukan pengeluaran terbanyak atau pengeluaran sedikit. Jadi, kita dapat mengetahui anggaran yang telah diberikan dan juga batasan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh setiap tim tersebut. Lalu, pada modul ini, kita juga dapat mencetak, kita expenses report, mencetak bukti dari pengeluaran yang telah dilakukan. Nah, ini dapat kita lihat bukti pengeluaran dari PT iTech Jaya, penginapan hotel, lalu ada perjalanan tiket, makan siang, semua laporan yang telah dilakukan dapat dicetak dalam modul ini. Kita juga dapat melihatnya melalui pivot seperti yang telah ditampilkan. Jadi kita dapat mengetahui bahwa karyawan employee Dila ini telah mengeluarkan anggaran berapa, employee Rama telah mengeluarkan anggaran berapa, employee Roy telah mengeluarkan anggaran berapa. Kita juga dapat mengetahui melalui grafik, mengetahui melalui activity. Kita juga dapat mengunduh dalam format Excel. Lalu pada bagian configuration ini, kita dapat menambahkan kategori-kategori apa saja. Misalnya, saya mau menambahkan kategori misalnya saya ingin menambahkan kategori elektronik. Nah, di sini saya mengeluarkan cost-nya, misal harganya 1,00. Nah, dengan vendor tax-nya 11%,
Lalu internal reference-nya ini kebutuhan elektronik. Kita dapat mengisikan notes, gimana itu dapat seperti laptop, komputer, mouse, printer, dan lainnya. Kita dapat kembali ke halaman configuration, dapat tertambah itu kategori elektronik. Sekian penjabaran dari modul expenses yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.